selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat. Ya, harapannya memang seperti itu. Jadi di musim pandemi ini silahkan kalian menjaga kesehatan kalian, atur waktu kalian supaya kalian tetap bugar dan tetap sehat. Kemudian untuk pembelajaran daring kali ini yang akan kita bahas mengenai nabzah. Apa itu nabzah? Narkotika, psikotropika, dan lain. Ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Baik, ketentuan kalian mengikuti pembelajaran daring ini karena memang kita posisi dalam pandemi COVID-19, jadi mau tidak mau kita harus melakukan pembelajaran daring. Nah, harapannya pembelajaran ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian saya mohon kepada anak-anakku sekalian bahwasanya silakan kalian tertib dan rajin dalam mengikuti pembelajaran daring, ya. Kemudian disiplin, memakai pakaian yang sopan, kemudian bertutur kata yang baik, ya. Kemudian jangan keluar dari Google Meet dulu sebelum kita menyelesaikan kegiatan pembelajaran daring, ya. Jadi itu. Jadi anak-anakku sekalian, materi pada hari ini tentang nabzah, ya, tentang nabzah. Jadi nanti Bapak akan kasih kalian presentasi, gambaran, nanti kita diskusikan bersama-sama tentang gambar-gambar yang nanti akan Bapak tampilkan ya. Coba diperhatikan presentasinya. Iya, Pak. Ya, ini terlihat ya. Ya. Gambar apa ini? Apa bacanya? Apa bacanya? No drugs. No drugs. Apa itu no drugs? No drugs. Apa Fitri? Obat-obatan terlarang. Obat-obat terlarang. Oke. Kemudian di sini Obat-obatan terlarang. ada BNN. Badan Narkotika Nasional. Yang kalian ketahui tentang BNN itu apa? Karena kan kalian sering mendengar. Organisasi yang mengurus tentang narkoba. Jadi mereka-mereka orang-orang yang memang terkendala atau tersangkut tentang narkoba, ya. Tentang narkoba. Nah, banyak sekali wujud narkoba itu ya. Berupa pil, berupa serbuk, dan lain sebagainya. Bahkan alat-alat yang dipakai pun sangat sederhana sekali. Ada suntikan ya, yang nantinya bisa untuk injeksi ke tubuh manusia. Ya. Nah, sebenarnya apa kegunaan narkoba itu menurut kalian? Dan kenapa kok bisa narkoba itu beredar secara publik? Apa kegunaan narkoba? Kegunaan narkoba ada Pak di bidang medis, ada Pak. Di bidang medis, untuk apa itu di bidang medis, Desi? Apa ya? Supaya contohnya kayak pil PCC itu Pak. Pil PCC itu kan kalau di apotek itu kan buat obat sakit jantung. Cuman karena dosisnya terlalu tinggi jadi narkotika Pak. Oh ya. Pada dasarnya seperti itu. Tapi yang paling spesifik adalah dipakai untuk salah satunya obat bius. Ya. Obat bius. Tapi penanganan sakit. Obat terus obat penenang juga ada Pak. Obat apa? Obat buat penenang. Iya, obat penenang, iya, sama. Benar. Tetapi pemakaiannya harus sesuai dengan dosisnya. Ya, harus sesuai dengan dosisnya. Dosis dokter. Ya. Kemudian menurut kalian ciri-ciri orang yang tercandu narkoba
Atau mungkin di sekitar lingkungan kalian pernah melihat miras. Nah, menurut kalian ciri-ciri orangnya bagaimana? Yang kalian ketahui? Erna mungkin, Erna? Iya, Pak. Ciri-ciri orang yang memakai narkoba, orangnya kurus. Badannya kurus. Terus apa lagi? Sering lemas. Apa? Matanya merah. Matanya merah. Seperti orang yang mengalami emosi ya. Emosi berlebih. Kemudian apa lagi? Tersinggung. Mudah tersinggung. Agresif berarti ya. Terus suka nekat dan kurang perhitungan ya. Nah, menurut kalian pernah tidak kalian melihat orang-orang di sekitar kalian yang merasa tercandu narkoba ataupun mabuk karena miras gitu? Coba ceritakan di sekitar lingkungan kalian. Lena mungkin? Tadi udah Pak, kayak Pak. Sisi pertama. Halo? Iya Pak. Kalau di tempat Lena bagaimana? Kan Pak, cuman minuman keras mungkin Pak. Dan anak muda kayak gitu Pak. Apakah sering buat onar atau rusuh? Tidak Pak. Oh tidak. Yang lain mungkin? Di tempatnya Mela, pernahkah Mela melihat gerombolan anak muda mungkin mabuk karena miras atau dan lain sebagainya? Pernah Pak. Nah, bagaimana? Apakah mereka urakan atau bagaimana? Gimana Pak? Bagaimana anak muda yang tercandu narkoba atau mungkin minum-minuman keras di daerahmu? Sepengetahuan Mela mungkin. Lebih ke emosian sih Pak. Lebih ke emosi, oke. Jadi ciri-ciri orang yang tercandu narkoba itu lesu. Kemudian orangnya mudah emosi atau tidak sabaran ya. Kemudian malas. Ada yang mengatakan bahwa orang yang tercandu narkoba atau mabuk itu malas mandi. Ya. Makanya terlihat perawakannya kurang segar gitu. Jadi seperti itu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri pemakaian narkoba secara fisik tadi udah kalian sampaikan ya. Berat badan turun atau kurus. Kemudian apalagi matanya merah ya. Kemudian susah buang air kecil dan buang air besar itu susah. Sering sakit perut karena jarang makan. Kemudian setiap hari ataupun bahkan sering mengkonsumsi miras ataupun narkoba. Ya, kemudian apalagi kira-kira yang ada di daerah kalian ketika memang ada hiburan malam bagaimana? Yang sering kalian ketahui mungkin atau dengar cerita? Halo? Ya mungkin banyak yang minum-minum itu. Mungkin banyak yang minum-minum. Biasa timbul keonaran atau pertengkaran tidak atau kerusuhan? Jarang Pak, tapi ada juga yang sering. Ada juga yang sering, oke. Kalau kalian sering melihat di televisi mengenai narapidana narkoba, menurut kalian, gambaran kalian, dalam pemikiran kalian, kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Atau kan mendistribusikan narkoba ataupun yang lain sebagainya? Apakah narkoba itu menguntungkan? Ya mungkin kan banyak dari hasil narkoba. Bagaimana? Mendapatkan penghasilan dari narkoba. Mendapatkan penghasilan dari narkoba. Oke, ada yang lain mungkin? Menurut Desi gimana? Desiana mungkin? Mungkin juga karena mau coba-coba atau terpengaruh sama orang lain. Terpengaruh sama orang lain. Kalau kalian lihat di televisi itu kan banyak sekali pengedar narkoba. Nah, memang narkoba itu harganya yang sangat luar biasa, yang membuat orang jika tidak kuat iman katakanlah atau terpuruk dalam kondisi ekonomi, nah itulah narkoba itu jadi sarana utama
untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa mereka berpikir resikonya. Nah, seperti itu. Jadi harapannya untuk kalian generasi muda jangan sampai terjangkit narkoba. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi narkoba? Melakukan kegiatan yang positif. Melakukan kegiatan yang positif. Apa contohnya, Fitri? Kayak pramuka. Pramuka, organisasi ya. Kemudian apa lagi? Lebih terbuka dengan orang lain. Lebih terbuka dengan orang lain atau orang tua dalam hal yang positif ya. Kemudian Ya. apa lagi? Via Aryani mungkin ada pendapat apa lagi? Apa kira-kira? Kurangi pergaulan bebas yang Sering berolahraga, Pak. Sering berolahraga. Mengurangi pergaulan bebas yang tidak atau kurang bermanfaat. ya dari arah yang negatif. Kemudian yang paling penting adalah rajin Rajin beribadah. Rajin apa? Rajin beribadah. Rajin beribadah. Ya. Jadi untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita syukuri saja apa yang ada. Nah, itu jadi seperti itu anak-anak ya. Kalian bisa mencari materi atau pendalaman materi lagi mengenai nabzah atau narkoba ataupun miras ya. Jadi harapannya pelajari materi tersebut dengan berbagai sumber dengan harapan kalian lebih mendapatkan pengetahuan yang luas dan bisa nanti memberikan informasi yang positif kepada sanak saudara, kepada orang tua, kepada rekan-rekan kalian bahwasanya narkoba itu memang sangat berbahaya apabila dipakai secara publik dengan dosis yang tinggi dan itu memang sangat dilarang karena posisinya narkoba itu hanya dipakai dalam bidang medis sesuai dengan anjuran tim kesehatan. Adakah yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Minuman keras Minuman keras paling berbahaya. Minuman keras yang paling berbahaya. Minuman keras yang paling berbahaya. Ada kawan-kawan yang lain yang bisa menjawab mungkin? Apakah minuman keras itu tidak berbahaya? Siapa yang bisa menjawab? Tadi Lena tanya, minuman keras yang berbahaya. Nah, menurut kalian bagaimana? Desi Nirmala mungkin? Itu yang ditanya contoh-contohnya atau emang ya kan semua miras itu berbahaya, Pak? Iya, semua miras intinya berbahaya. Karena kenapa, Desi? Salah satunya? Karena mengandung alkohol. Karena? Mengandung alkohol. Zat yang keras yang bisa merusak tubuh. Iya, mengurangi kesadaran kita ya. Jadi itu. Ya. Itu ya Lena ya. Ada yang lain yang mau menambahkan mungkin? Mohon diperhatikan. Apakah sudah terlihat? Udah. Nah, ya oke. Perhatikan. Di sini ada narkotika. Baik. Ya. Say no to narkoba. Terlihat ya? Nah, jadi ini bahasan kita untuk selanjutnya. Ini ada video, silahkan kalian perhatikan. Terlihat, teman-teman? Ketergantungan nafza, terdengar menyeramkan bukan? Ya, perhatikan. Seringkali nafza masuk ke dalam lingkungan kita dengan cara yang tidak menyeramkan, bahkan membuat kita tertarik. Ini yang sering membuat banyak orang terjerumus secara perlahan. Awalnya, kita tertarik akan solusi yang ditawarkan zat tersebut, atau dari perkataan orang yang menawarkannya kepada kita. Bisa jadi, mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin nafza seolah dapat mengatasi permasalahanmu. Tapi ini hanya sesaat. Dan yang lebih parahnya, yaitu ketergantungan. Dan disitulah awal mula nafsa merusak kehidupan kamu. Mulai dari dampak kesehatan, sampai pada dampak sosial
dan psikologis. Yang akhirnya menghancurkan masa depan kamu. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kayaknya kamu perlu mikir lagi deh buat nyoba nafza. Bahkan ketika orang terdekat kamu yang nawarin, mungkin awalnya sulit, tapi kamu bisa menolaknya. Katakan bahwa nafza bukan buat kamu. Kamu bisa kok memperdulikan mereka yang ketergantungan. Ajak mereka untuk mencari informasi bersama tentang mengatasi dampaknya. Jadi, dengan cara apapun nafza menghampiri kita tetap bisa menolaknya. Ya, itu sedikit. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di sini. Ya. Sedikit cuplikan video mengenai nafza, ya, mengenai nafza. Ada beberapa pasal yang memang di situ mengatasi masalah nafza, ya. Jadi ada pasal yang menyebutkan, pasal 1 menyebutkan bahwa narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Jadi yang seharusnya memang kemarin kita bahas narkotika itu dipakai untuk bidang medis, ternyata sudah mulai digunakan di publik, ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini kita memang perlu untuk menjauhi narkoba, ya. Dan memang tidak disarankan untuk generasi muda memakai narkoba. Nah, kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari pembelajaran ini. Nah, menurut kalian, ya, menurut Putri, apa yang bisa Putri tangkap dari pencegahan penyalahgunaan narkoba? Gimana Pak? Putus-putus suaranya. Apa yang bisa Putri tangkap atau deskripsikan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba? Pencegahan narkoba bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan cara niat dari hati ya Pak. Ya. Terus yang kedua selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga kayak bersosialisasi sama masyarakat. Bersosialisasi sama masyarakat dalam berorganisasi, ya. Iya Pak. Ya. Ada yang lain mungkin? Sepengetahuan kalian, bagaimana sih cara mengobati orang yang terjangkit narkoba? Biasanya kalian sering mendengarkan di televisi atau istilah-istilah yang ada di televisi mengenai pengobatan narkoba mungkin? Direhabilitasi, Pak. Direhabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Menurut kalian apa itu rehabilitasi? Kayak diberi Gimana sih? Diberi penyuluhan gimana caranya untuk bisa biar narkoba itu tidak Diberi penyuluhan. Ya biar tidak itu yang ngelakuin kayak gitu lagi. Oh, diberi penyuluhan supaya mereka yang tercandu tidak mengulangi tindakan seperti itu lagi, ya. Baik. Ya. Ada pendapat yang lain mengenai rehabilitasi. Kalau menurut Erna, apa itu rehabilitasi? Diperbaiki, ya. Kalau rumah itu direhab berarti kan diperbaiki supaya tidak menjadi jelek tingkah lakuannya, ya. Jadi di situ ada salah satunya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ada tindakan promotif, ya. Tindakan promotif itu pembinaan anggota atau mereka yang tercandu narkoba yang istilahnya bertujuan
untuk orang lain yang belum menggunakan atau belum mencoba, itu jangan sampai mencoba atau terjerumus. Itu tindakan promotif. Jadi memberikan suatu arahan, memberikan suatu imbauan supaya mereka yang tidak terjerumus atau yang belum menggunakan supaya jangan sampai menggunakan. Itu intinya ya. Untuk tindakan promotif, pencegahan secara promotif. Kemudian pencegahan secara preventif ditujukan kepada masyarakat yang belum pernah juga terjangkit narkoba agar mereka mengetahui seluk-beluk narkoba itu apa sih gitu loh. Oh, ternyata narkoba itu berbahaya. Nah, ketika masyarakat itu memang sudah mengetahui bahayanya narkoba, maka mereka pun tidak ingin untuk mencobanya juga. Gitu. Ya? Ya. Kemudian yang selanjutnya kuratif, ya. Tindakan kuratif itu bertujuan membantu masyarakat yang ketergantungan dan penyembuhan penyakit akibat narkoba. Jadi pencegahan kuratif itu membantu mereka yang sudah terjangkit dalam hal untuk penyembuhan. Sebagai contoh misalkan adanya pengobatan-pengobatan, kemudian bagaimana caranya supaya orang tersebut tidak terjangkit kembali. Itu untuk kuratif. Kemudian untuk rehabilitasi yang sering kalian dengar, pencegahan narkoba itu harus apa? Harus direhabilitasi. Rehabilitasi itu adalah upaya pemulihan atau perbaikan kesehatan jiwa manusia dan raga bagi mereka yang sudah terjangkit narkoba. Tujuannya agar tidak memakai narkoba itu lagi. Nah, itu direhabilitasi. Kemudian yang terakhir adalah represif. Represif itu bertujuan untuk bahwa bandar narkoba ataupun mereka yang membawa mendistribusikan narkoba itu bisa ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi itu ada 5 pencegahan penyalahgunaan narkoba ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Iya, Pak. Ya, baik. Jadi kalau dianggap sudah mengerti, Bapak mohon silakan kalian bisa mencari sumber pengalaman ataupun pengetahuan yang baru mengenai narkoba ya. Jadi tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ya. Nah, dalam pembelajaran daring ini kalian diwajibkan lebih aktif dalam mencari sumber informasi melalui jaringan internet ya, WiFi ataupun ICT lainnya lewat HP ataupun lewat media sosial ya yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, harapannya memang dalam musim pandemi ini kita tidak gampang untuk terbuai omongan mengenai hal-hal yang memang kurang masuk akal yang nantinya akan mencuci otak kita untuk berbuat yang tidak baik, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tolong salah satu dari kalian bisa menyimpulkan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Desiana, tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Silakan simpulkan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Oke, Putri mungkin Putri. Silakan Putri simpulkan Putri. Secara singkat saja. Putri simpulkan bagaimana kesimpulan pada kegiatan pagi hari ini mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Harapan saya semoga aja narkoba tidak pernah digunakan lagi, teruntuk anak muda atau orang tua, Pak. Ya, harapannya supaya nanti ke depannya masa depan generasi muda tetap berjalan ya. Iya, Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Cukup ya?
Ya cukup Pak. Oh, baik. Kalau cukup berarti nanti silakan kalian mengisi absensi di Google Formulir serta nanti akan Bapak share soal ya, multiple choice atau pilihan ganda beserta esai. Nah, nanti silakan diisi seberapa besar pemahaman kalian untuk pembelajaran narkoba di kesempatan atau pertemuan yang kedua ini. Jadi nanti silakan isi, kemudian Bapak tunggu sampai nanti malam pukul 9 ya, supaya nanti segera bisa dikoreksi. Bisa ya? Bisa Pak. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian atas partisipasi dan kerjasamanya. Harapannya kondisi ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar secara daring, ya. Kemudian jaga kesehatan badan kalian supaya tetap bugar. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat dan Bapak akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.